Siap. Wih. Beri salam. Oke, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Satu orang bisa pimpin kita dalam doa. Oke, silakan. Marilah teman-teman menurut agama dan Oke, baik, terima kasih sudah membawa kita dalam doa. Sebelumnya kita nyanyi lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Satu orang bisa pimpin lagu. Terima kasih. Silakan duduk. Sebelum mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, saya mengambil absen terlebih dahulu. Maria Florencia Raja. Maria Ecin Rotoma. hadir Pak. Maria Sasikia. Sofia Hadir Pak. Ulan Panggul Muda. Dionysius Gatu. Hadir Pak. Safira Rahmawati. Hadir Pak. Anastasia Jani. Hadir Pak. Maria Elsiana Palesare. Hadir Pak. Berkita Elviani Sama. Hadir Pak. Helena Devita Deora. Hadir Pak. Kalista Octavia Lore. Hadir Pak. Anastasia Ma. Maria Elizabeth Dinia Tigine. Adela Elvis Timeda Dalpa. Yohanes Gatu. Maria Aurelia Mana. Kisha Novela.
Yohana Cili Barat, Eden Trubis Lindia Mea, Maria Kristina Badi. Oke, semuanya hadir ya berarti. Oke, untuk materi kita pada pagi hari ini itu tentang berpikir komputasional. Jadi sebelum kita memulai pembelajarannya, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk merangsang cara berpikir kalian. Di sini kalian pernah mengalami masalah yang rumit dalam kehidupan sehari-hari? Pernah tidak kalian? Oke, di sini satu orang bisa menjelaskan bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan kamu. Siapa yang mau menjelaskan? Oke, silakan. Ya, misalnya saat menyelesaikan masalah saya bagi tugas sama kelompok, membuat daftar hal yang harus saya lakukan, dan menyesuaikan kerja dari yang paling mudah. Oke, terima kasih. Kamu sudah menjelaskan cara penyelesaian masalah ketika kamu menghadapinya. Terus pertanyaan yang berikutnya. Di sini pasti kalian punya semua tuh akun media sosial. Jadi di sini saya mau bertanya ke salah satu orang yang ada di kelas ini, ketika kamu lupa password salah satu akun media sosial kamu, biasanya apa yang kamu lakukan? Siapa yang mau menjawab? Oke, silakan. Saya klik lupa password, lalu ikuti langkah-langkah seperti verifikasi email atau nomor HP. Karena saya mencoba kombinasi password lalu dulu sebelum reset. Oke. Jadi begitu langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan ketika kita melupakan password media sosial kita. Sebelum kita melakukan reset, kita mengisi terlebih dahulu kombinasi password yang lama. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran materi kita hari ini, bagaimana perasaan kalian? Senang toh? Ya. Semangat? Ya sih. Bukannya masih sadar. Oke, supaya lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu. Bisa berdiri untuk ice breaking. Siapa? Oke, untuk ice breakingnya ketika saya bilang semangat pagi, kalian jawab pagi luar biasa. Bisa toh? Bisa. Oke, kita sama-sama ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, sekali lagi kurang semangat. Lebih kompak ya. Oke. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, mantap. Kita beri aplaus. Oke, kalian silakan duduk. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajarannya, kita harus tahu tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi materi berpikir komputasional ini ada beberapa tujuan kita pelajari materi ini. Tujuan yang pertama itu kalian dapat menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Baik, kalian bisa menjelaskan
berpikir komputasional itu seperti apa. Terus yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi 4 komponen utama berpikir komputasional, baik itu dari dekomposisi, pengenalan pola, abstrak, dan algoritma. Jadi kalian dapat mengidentifikasi. Terus yang berikutnya, kalian dapat menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah kalian di kehidupan sehari-hari. Itu tujuan yang ketiga. Tujuan yang keempatnya, kalian dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan sebuah persoalan atau permasalahan dalam kehidupan kalian. Itu tujuan yang keempat. Oke, sebelum kita atau saya menjelaskan materinya, kalian saya bagi ke dalam kelompok-kelompok dulu ya. Sini akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Oke, untuk kelompok 1 itu Kalista Octavianore, Anastasia Mann, Maria Elizabeth Dea, Dinia Tine, Adela Elisa Demedardu, dan Yohanes Gatkuta. Itu kelompok 1. Berarti kalian kelompok 1 ya. Terus yang kelompok 2 nya, untuk kelompok 2 itu Maria Aurelia Mana, Keisha Novella, Yohana Cidi, Edeltrudis Nidia Meo, Maria Kristina Badi. Kalian kelompok 2. Terus untuk kelompok 3 nya, Dionysius Datu, Safira Rahmawati, Anastasia Jani, Maria Elsiada Pale, Bergita Elvia Nisama, Helena Devita Ora. Oke, itu kelompok 3. Dan kelompok 4-nya Maria Florencia Raja, Maria Ecin Rotomal, Maria Sasitai, Sofia Gloria Pana, Alan Pago. Oke, itu kelompok 4. Jadi semuanya sudah di kelompok masing-masing toh? Saya akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk kalian selesaikan. Jadi setiap kelompok mempunyai studi kasus yang berbeda-beda. Itu yang kalian selesaikan, diskusi dengan teman satu kelompoknya ya. Oke, ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3. Ini untuk kelompok 3. Ini kelompok 4. Dengar lagi ya. Jadi tulis di lembar kerja peserta didik itu di LKPD itu kalian tulis dengan nama kelompok dan nama kalian. Oke, sebelum kalian mengerjakan LKPD itu, kalian perhatikan ke depan. Saya akan menjelaskan dulu materi tentang berpikir komputasional. Oke, kalian bisa perhatikan di layar yang ada di depan. Oke, materi kita hari ini tentang berpikir komputasional. Terus yang berikutnya, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui untuk materi kita kali ini. Itu yang pertama itu, kalian bisa menjelaskan pengertian dari berpikir komputasional. Terus yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi 4 komponen utama berpikir komputasional. Yang berikutnya, kalian dapat menerapkan prinsip berpikir komputasional
dalam menyelesaikan masalah yang sederhana. Terus yang berikutnya, kalian dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tantangan berbasis kasus nyata. Jadi itu tujuan kita pelajari materi kita di pagi hari ini. Oke, terus yang berikutnya, adapun beberapa elemen dari berpikir komputasional ini. Elemen yang pertama itu tentang dekomposisi. Jadi dekomposisi itu adalah proses pemecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Jadi dekomposisi itu proses pemecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga kita mudah untuk menyelesaikannya. Terus yang berikutnya, pengaplikasian dekomposisi dalam coding dan AI. Yang pertama, pengaplikasian di dalam coding dulu untuk berpikir komputasional ini, untuk dekomposisi ini. Yang pertama itu saat membuat program kita sedang memecah masalah menjadi fungsi-fungsi kecil yang menangani bagian tertentu dari masalah tersebut. Terus yang berikutnya, pengaplikasian di dalam AI. Kalau di dalam AI, masalah besar seperti pengenalan gambar atau analisis teks bisa dibagi menjadi bagian-bagian kecil seperti segmentasi gambar, ekstraksi fitur, dan klasifikasi. Itu di bagian pengaplikasiannya di bagian AI. Terus yang berikutnya, untuk contohnya, contoh dari dekomposisi ini. Jika kita ingin membuat program untuk menghitung rata-rata siswa, kita bisa membaginya menjadi beberapa langkah. Jadi langkah yang pertamanya itu kita mengumpulkan data nilai terlebih dahulu. Terus yang keduanya kita menjumlahkan nilai-nilai tersebut. Langkah selanjutnya kita membagi jumlah total dengan jumlah data untuk mendapatkan rata-rata dari nilai yang kita sudah siapkan tersebut. Ini contohnya, contoh dekomposisi. Terus yang berikutnya, yang kedua itu pengabstrakan. Pengabstrakan itu adalah proses penyederhanaan masalah dengan mengabaikan rincian yang tidak penting dan hanya fokus pada elemen-elemen utama yang relevan. Itu adalah definisi dari pengabstrakan. Terus yang berikutnya, pengaplikasian abstrak dalam coding dan kecerdasan artifisial. Yang pertama, itu pengaplikasian pengabstrakan ini di dalam coding. Itu ketika kita menulis kode, kita bisa menggunakan fungsi untuk menyembunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan antarmuka yang sederhana bagi pengguna ketika kita membuat sebuah coding. Terus pengaplikasiannya di dalam AI atau artificial intelligence. Kalau di dalam AI, pengabstrakan ini dapat diterapkan pada presentasi data yang lebih sederhana. Misalnya, dalam pengenalan gambar kita tidak memproses setiap piksel secara individual, tetapi kita menggunakan fitur atau representasi lebih tinggi yang mengabstraksi informasi penting dari gambar tersebut. Jadi itu pengaplikasian di dalam AI atau kecerdasan artifisial. Terus yang berikutnya, untuk contoh dari pengabstrakan ini. Untuk contohnya, ketika kita menggunakan library atau API dalam kode, kita tidak perlu mengetahui bagaimana fungsi tertentu bekerja secara rinci. Hanya tahu cara menggunakannya dengan input dan output yang sesuai. Kita tidak perlu mengetahui cara kerjanya secara rinci. Jadi kita hanya mengetahui input dan outputnya saja. Terus yang ketiga, selain
dekomposisi dan abstrak, yang ketiga ada pola pemulangan. Elemen yang ketiga itu pola pemulangan. Jadi pola pemulangan ini adalah kemampuan untuk mengenali pola atau tren dalam data atau masalah yang serupa. Pola ini membantu dalam menyederhanakan pemecahan masalah dengan menggunakan pendekatan yang sudah terbukti efektif sebelumnya. Jadi dia hanya mengulang pola yang sama yang sudah kita buktikan, yang sudah kita gunakan untuk memecahkan suatu masalah. Terus yang berikutnya, pengaplikasiannya di dalam coding dan AI, pengulangan pola itu. Yang pertama itu untuk pengaplikasian di bagian coding. Di dalam algoritma, pencarian atau pengurutan pola pengulangan digunakan untuk menemukan solusi berdasarkan tren yang sudah ada. Terus yang berikutnya, pengaplikasiannya di dalam AI. Pola pengulangan sudah sangat penting di dalam AI, terutama dalam machine learning, di mana model dapat belajar dari data yang mengenali pola dalam data latihan dan menggunakan pola tersebut untuk membuat prediksi. Jadi itu di dalam AI, aplikasinya di bagian AI. Terus yang berikutnya, contoh untuk pola pengulangan ini. Dalam pengenalan suara, algoritma machine learning bisa mengenali pola dalam data suara untuk membedakan antara kata-kata atau kalimat. Jadi dia bisa membedakan antara kata-kata dan kalimat. Terus yang berikutnya, algoritma. Jadi algoritma itu langkah-langkah yang jelas dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Jadi algoritma ini adalah inti dari berpikir komputasional itu sendiri. Karena algoritma itu dapat memberikan petunjuk. Terus yang berikutnya, pengaplikasiannya di dalam coding dan AI. Jadi di dalam coding, setiap program komputer berfungsi berdasarkan algoritma yang diimplementasikan dalam kode. Algoritma ini mengontrol bagaimana data diproses dan diproduksi. Terus pengaplikasiannya di dalam AI. Algoritma digunakan untuk melatih model seperti algoritma dalam jaringan saraf untuk mengoptimalkan parameter model berdasarkan data. Itu di dalam AI. Terus yang berikutnya, contoh algoritma. Algoritma pengurutan seperti bubble sort atau quicksort digunakan untuk mengurutkan data dalam urutan tertentu. Jadi itu contoh dari algoritma. Yang berikutnya evaluasi. Itu yang elemen yang terakhir. Evaluasi itu adalah proses untuk memeriksa apakah solusi yang telah dibuat bekerja dengan baik dan memenuhi tujuan yang diinginkan atau tidak. Jadi itu evaluasi. Terus untuk pengaplikasiannya di dalam coding dan AI. Yang pertama dalam coding. Setelah kita membuat sebuah program, kita harus menguji dan mengevaluasi apakah program tersebut berjalan dengan benar atau masih ada kerusakan. Harus diuji terlebih dahulu. Terus yang berikutnya, pengaplikasiannya di dalam AI. Jadi dalam AI model dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, dan recall untuk melihat seberapa baik model dalam memprediksi hasil berdasarkan data yang baru. Jadi itu dalam AI. Untuk contohnya, setelah membuat program untuk menghitung rata-rata, kita bisa mengevaluasi hasil dengan membandingkan dengan perhitungan manual atau menggunakan data yang berbeda. Oke, sekian untuk materi kita hari ini. Kalian bisa ke kelompok masing-masing diskusi dan selesaikan studi kasus yang sudah saya berikan tersebut. Silakan.
Sudah selesai semua? Oke, baik. Kalau sudah selesai semua, kalian presentasi untuk masing-masing kelompok. Semua kelompok wajib untuk presentasi hasil diskusinya masing-masing. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Bisa sambil berdiri untuk presentasi. Berbaik, Pak.
Sekian dan terima kasih atas Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1, terima kasih sudah menyampaikan hasil diskusinya, telah presentasikan hasil diskusinya. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk presentasi di kelompok 2. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Maria Bagaimana, biasa disapa Aurel. Perkenalkan, nama saya Rebecca Desmondano, biasa disapa Niki. Perkenalkan, nama saya Maria Bagaimana, biasa disapa Niki. Oke, baik. Sekarang saya akan berikan waktu dan kesempatan kepada teman saya sini untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. Studi kasus 2 menghindari kemacetan saat berangkat ke sekolah. Skenario-nya, Fahmi sering terlambat ke sekolah karena jalan yang dia lewati macet setiap pagi. Ia ingin mencari solusi agar bisa sampai tepat waktu. Pertanyaannya, apa saja bagian-bagian dari masalah yang dialami Fahmi? Jawaban, rute yang dipakai, jam berangkat, moda transportasi, dan kondisi lalu lintas. Nomor 2, apa pola yang bisa ditemukan dari keterlambatan Fahmi? Kemacetan selalu terjadi di jam 6.30 sampai jam 7 dan di titik tertentu. Nomor 3, apa algoritma atau solusi sistematis yang bisa diterapkan? 1. Lebih awal. 2. Step bergambar. 3. Gunakan rute alternatif. 4. Naik kendaraan umum jika lebih cepat. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan. Sekarang saya akan membuka pertanyaan jawab. Kepada teman-teman kelompok lain, saya beri waktu untuk bertanya. Baik, kami dari kelompok 3 bertanya. Apa saja bagian-bagian dari masalah yang dialami kami saat berangkat ke sekolah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Masalah kami bisa dipecah menjadi beberapa bagian seperti jalur dan jalur lagi, jalan macet, waktu keberangkatan mungkin terlalu mepet dengan jam masuk sekolah, tidak ada rencana alternatif sekitar jalan pertama macet, mungkin kurang persiapan di bagian seperti keberangkatan saat pertama dan lain-lain. Baik, apakah puas jawabannya? Terima kasih atas kesempatannya kepada kami dan kami mengakhirinya. Oke, baik, kita beri aplaus untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusi. Oke, selanjutnya untuk studi kasus yang ketiga, saya berikan waktu untuk kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Kesempatan saya berikan. Selamat pagi. Selamat pagi. Sekarang kami dari kelompok 3
penting untuk menyusun langkah-langkah dengan urutan yang tepat? Jawabannya, agar hasilnya sesuai dan tidak terjadi kesalahan seperti ini terlalu matang atau lupa memberi bumbu. Kedua, apa yang harus disederhanakan atau dihilangkan saat menjelaskan? Jawabannya, informasi tidak penting seperti mereka, atau warna kemasan, cukup fokus pada langkah memasaknya. 3. Buat algoritma sederhana untuk memasak mie instan. Jawabannya, 1. Panaskan air. 2. Masukkan mie ke dalam air mendidih. 3. Tunggu 3 menit. 4. Tuang bumbu ke mangkuk. 5. Campur mie dan bumbu. Sekian dari maksud kami. Baik, saya dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa penting untuk menyusun langkah-langkah dengan urutan saat menjelaskan cara membuat mie? Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Terima kasih, silakan duduk. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, sekarang saya berikan kesempatan untuk kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Selamat pagi guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi. Saya Bagaimana masalah ini bisa dibaca menjadi bagian dari sampah, kesadaran siswa, dari sampah, dan sistem apakah ada pola perilaku siswa yang bisa diamati? Siswa membuang sampah sembarangan saat jadi istirahat, terutama di daerah kantin. Apa algoritma atau solusi yang bisa dibuat untuk masalah ini? Pertama, menambah tempat sampah di daerah ramai. Kedua, membuat poster edukatif. Dan ketiga, jadwal metikulus untuk pengawasan. Keempat, program siswa. tidak teman-teman ingin memberikan pertanyaan atau masukan kami. Saya Maria Ismateo, dari Kalista. Saya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana masalah ini bisa dipecahkan menjadi bagian-bagian kecil?
Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 4. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah menyampaikan atau menyampaikan diskusinya. Oke, baik, setiap kelompok dari kalian ini sudah menyampaikan semua hasil diskusi ya. Nah, sekali lagi kita beri aplaus untuk kalian semua. Terima kasih untuk kalian semua sudah menyampaikan diskusinya dengan baik. Oke, saya bisa menunjukkan SKPD dari masing-masing kelompok. SKPD dari kelompok 3. Oke, jadi saya sudah menjelaskan tentang metode komputasional dan elemen-elemen. Oke, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana pengaruh atau penerapan dari berpikir komputasional ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi berpikir komputasional ini sangat penting dalam pengembangan aplikasi AI. Ketika membuat sistem kecerdasan buatan, kita menggunakan dekomposisi untuk pemecah masalah, baik itu masalah besar atau masalah kecil. Terus yang kedua, pengabstrakan untuk menyederhanakan model yang kompleks dalam pembuatan aplikasi AI. Terus yang berikutnya adalah pola pengulangan untuk mengenali pola dalam data. Terus yang berikutnya ada algoritma sebagai dasar untuk solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Terus yang berikutnya yang paling menarik adalah evaluasi. Di sini evaluasi digunakan untuk memastikan model atau program itu berjalan dengan baik. Semua rangkaian kegiatan atau sesuatu yang kita jalani itu berjalan dengan baik. Oke, terus yang berikutnya kesimpulan dari keseluruhan elemen atau apa yang disampaikan tadi. Itu elemen berpikir komputasional adalah alat yang sangat berguna dalam pemrograman dan pengembangan kecerdasan artifisial. Dengan menguasai dekomposisi, pengabstrakan, pola pengulangan, algoritma dan evaluasi, kita dapat membuat solusi yang lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dalam komputasional. Oke, sekian penjelasan tambahan. Yang berikutnya kita akan melakukan latihan soal atau post test supaya saya dapat mengetahui bagaimana atau sejauh mana saya tangkap kalian dari materi yang sudah saya berikan. Kalian bisa melakukan post test ini secara individu ya. Saya akan melakukan post test ini.
Oke, silakan selesaikan proses itu. Selesaikan secara individu ya. Oke, silakan mengerjakan.
Oke, terima kasih kalian telah menyelesaikan prosesnya. Selanjutnya kita akan mengisi gambar refleksi. Gambar refleksi ini supaya saya bisa tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang saya berikan hari ini. Terus untuk memperbaiki pelajaran kita nanti ke depannya, atau pelajaran nanti bisa lebih baik. Oke, saya akan bagikan nomor refleksinya. Kalian mengisi masing-masing.
Sudah selesai semua mengisi refleksinya? Bisa dikumpul? Oke, kalian semua sudah mengisi refleksinya untuk evaluasi untuk pembelajaran kita ke depannya supaya lebih baik lagi. Jadi sebelum saya mengakhiri pertemuan kita di pagi hari ini, untuk pertemuan berikutnya materinya tentang analisis data atau analis untuk pertemuan selanjutnya. Jadi sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, saya meminta salah satu dari kalian untuk menuntut kita di dalam doa. Oke, silakan. Semuanya bisa berdiri. Kemudian teman-teman, mari kami sikapi berdoa dan izinkan saya membawa ini secara jarak kemajuan. Dalam nama Bapa, Amin. Dalam Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah bersama kami dari awal pembelajaran kami hingga sekarang. Semoga apa yang kami dapat dan apa yang diberi oleh Tuhan kami dapat bermanfaat bagi masa depan dan pembelajaran. Nama Tuhan Yesus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Oke, terima kasih sudah menonton doa. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Siap. Bersalam. Terima kasih.